Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita, pujian, pengagungan semata kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang curahan nikmat pada kita terus mengalir deras, tidak pernah putus, yang kita enggak mampu menghitungnya. Yang Allah katakan, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bakal bisa menghitung. Tugas kita untuk syukur, menggunakan nikmat untuk meningkatkan taat, sehingga nanti fadilahnya akan berlipat-lipat. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur menggunakan nikmat untuk meningkatkan taat, nanti akan ditambah-tambah. Berapa kali? 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Tetapi setan tidak akan pernah ridho. Iblis tidak akan pernah ridho. Kesalahan dirinya bukan untuk bahan peringatan, muhasabah, introspeksi diri, tetapi ia gunakan untuk memupuk sifat hasad. Tidak suka orang lain dapat kebaikan, berusaha untuk menghancurkan, lalu merampasnya, bahkan siap hancur-hancuran. Yang penting lawannya harus hancur. Itu iblis. Makanya dia bersumpah akan menyesatkan, sebagaimana Allah jelaskan, fa bi izzatika la uwyanahum ajmain. Ya Allah, demi maha perkasamu, anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Ini jahatnya iblis. Makanya supaya kita menjadikan isti'adzah sebagai senjata. Bahkan Allah perintahkan, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Memintalah kepadalah perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Dia selalu berusaha untuk menghancurkannya. Ujung-ujungnya adalah manusia digiring supaya hilang kesyukurannya. Maka daripada itu kita wajib selalu menggali besarnya nikmat Allah, agar kita banyak mengedepankan syukur, bukan berkeluh kesah sambat.
Karena kebaikan yang Allah berikan lebih banyak daripada kesusahannya. Buktinya Allah mengatakan, inna ma'al usri yusron. Bersama satu kesulitan banyak kemudahan. Al-usru dalam ta'rif itu jenis kesulitannya terbatas. Yusron itu nakiroh, menunjukkan makna umum, banyak, tidak bisa dihitung. Allah masih mengulang, fa inna ma'al usri yusron. Bersama satu kesulitan yang sama tadi, Allah memberikan kebaikan yang lain yang lebih banyak lagi. Makanya hitunglah nikmat Allah, jangan menghitung kesusahan. Bahkan ketika kita dapat susah juga rasakan sebagai nikmat. Karena kita tidak bisa merasakan nikmat kecuali ada susah. Kita tidak bisa merasakan nikmat kecuali ada susah. Makanya Allah ketika mencipta susah itu tidak ada yang sia-sia. Karena kita tidak bisa merasakan nikmat kecuali ada susah. Contohnya, kita dibikin kenyang terus. Ini disuguhi makanan lezat, adakah selera? Nyawangnya rasa-rasen. Apalagi menikmati dan tidak ada kenikmatannya. Maka apabila kita terkena musibah, tetaplah berucap alhamdulillah, dilengkapi ala kulli hal. Allah dipuji di semua keadaan. Kenapa? Sampai sesuatu yang orang katakan susah pun juga masih banyak hikmahnya. Makanya orang tidak akan semangat beramal surga bila tidak tahu ngerinya neraka. Dan bahasa yang semisal, termasuk kenikmatan yang Allah berikan pada kita hari-hari ini apa? Selain aman, badan kita sehat, modal hidup masih cukup, keislaman kita seolah masih terjaga. Sekarang kita berada pada hari terbaik di alam raya. Sebagaimana pesan Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabu ilallah min hadliya ayyam, yakni ayyamal ashr. Tidak ada hari-hari yang amal di hari-hari itu paling. Ini paling ini. Apa makna paling itu? Kelasnya ya sudah tertinggi, nggak ada yang melebihi. Paling dicinta oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10. Yang dimaksud hari-hari 10 adalah 10 awal di bulan Dzul Hijjah. Itu paling dicinta oleh Allah. Tapi tentunya setelah yang wajib-wajib. Apa yang wajib-wajib itu? Rukun Islam yang 5. Sejak dari ikrar 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bila ada kesempatan jihad, terjun sampai mati syahid. Ini terbaik. Sesudah itu baru hari-hari yang 10. Sekarang kita berada di hari-hari yang 10. Maka isi dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk syukur kita, nanti akan ditambah-tambah. Apa yang bisa kita kerjakan di hari-hari 10 ini? 1, siapkan binatang disembelih di Yaumun Nahr. Kita jangan punya pemikiran tidak bisa, tapi semangatlah, bisa. Nanti Allah akan membantu dan Allah akan memudahkan. Dan siapa yang masuk pada hari-hari 10 ketika hendak potong rambut, potong kuku, ditunda sampai binatangnya disembelih. Ini membutuhkan persiapan panjang karena kita butuh nabung. Yang nomor 2, supaya diperbanyak puasa. Sekira bisa bukan sebatas tanggal 9, tetapi sejak tanggal 1 sampai berapa hari? 9 hari. Karena puasa cerita di antara puasa Nabi SAW adalah Tis'a Dzulhijjah, 9 hari di bulan
Dzulhijjah, monggo diperbanyak puasa. Yang nomor 3, diperbanyak zikir. Karena Allah perintahkan fadhkurullaha fadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Yang nomor 2, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Di situ ada perintah untuk berzikir di hari-hari yang maklum dan di hari-hari yang ma'dud. Apa hari-hari maklum itu? Hari yang dimaklumi fadilahnya besar sekali, 10 hari pertama. Banyak isi dengan zikir. Tentunya zikir memiliki makna luas. Semua jenis amal soleh itu zikir maknanya. Ternyata juga masih ditambah dengan fadhkurullaha fi ayyamin ma'dud, dan hari-hari yang ma'dud, yang terhitung itu hari apa? Hari tasyrik. Maka ketika dua ayat dikumpulkan, diperintahkan zikir di hari maklum 10 hari. Diperintahkan memperbanyak zikir di hari ma'dud, hari tasyrik. Maka ekstra memperbanyak zikir itu sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah nganti tasyrik habis. Pinten-pinten nggih? 14 hari. Lalu praktek zikir spesial ini bentuknya seperti apa? Walaupun makna zikir luas, tapi ketika memilih takbir itu lebih istimewa untuk 14 hari ini. Baca di Sahih Bukhari, perbuatan Abu Hurairah, perbuatan Ibnu Umar, sampai ke pasar-pasar ngajak takbir, wong sak pasar melu takbir. Kita sami paling mboten jijal nyang pasar tak takbiran. Orang nggawa halu-halu. Proyek, semoga ke depan kita mampu. Proyek. Makanya kita mulai melangkah yang terjangkau dulu. Semoga. Karena sekarang sudah cukup banyak dai dakwah ke pasar-pasar. Pun nanti perso nggih, dai dakwah yang pasar-pasar. Pondhawa rombongan lengkap saksone, berbagi-bagi hadiah, terus ceramah. Hadirin kula lumampah datang pekan boten golek duit, ning kula badhe sedikit berbagi, sekaligus berbagi ilmu. Itu mulai ada di Sulawesi sana, orang dakwah ke pasar-pasar. Biasanya tiang teng pasar patus nopo? Sing paling utama dagang, golek duit, enek sing golek pesugihan, ngoten nggih. Enek sing guwak kucing barang. Bapak nek pasar iki tikuse akeh, kucingnya bentang lemu-lemu. Tapi yang ini untuk dakwah. Dan itu sudah diawali oleh para sahabat. Ke pasar takbir wong sak pasar katut. Termasuk di kemah-kemah mereka, termasuk di masjid-masjid mereka, termasuk selesai sholat. Nah, alhamdulillah tadi sesudah selesai kita sudah memulai takbir. Lanjutkan. Kapan? Diperbanyak takbir sampai selama 14 hari. Itu spesial. Walaupun amal soleh itu luas, tapi zikir dengan takbir itu lebih spesial. Silahkan dilanjutkan. Kemudian yang lain kita perbanyak istighfar, muhasabah, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa, memperbanyak tobat. Pokoknya semua jenis amal soleh itu supaya kita tingkatkan dalam rangka menyambut hari-hari yang amal soleh paling dicinta oleh Allah. Maka jangan dilewatkan berlalu begitu saja. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Materi yang kita kaji malam hari ini masih melanjutkan 7 langkah setan, 7 langkah iblis untuk merusak manusia, yang mereka merupakan musuh, bekerja keras, manusia tidak syukur agar kejeblos ke neraka bersama dia. Elek golek bolo.
Makanya Allah memberikan peringatan kepada kita, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang sangat nyata, jangan kamu ikuti langkah-langkahnya. Juga ada ayat wala tattakhidhu khutuwatis syaitan. Juga Allah firmankan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita sudah mempelajari 5 langkah setan untuk merusak. Sekarang seolah kita masuk pada langkah setan yang ke-6 untuk kita kenali supaya kita nggak jadi korban karena kita tahu perangkapnya. Langkah pertama dari setan adalah menggiring manusia syirik dan kafir besar. Langkah setan nomor 2 ketika pertama gagal, manusia akan dijebak kepada kebid'ahan. Apabila juga gagal, langkah setan yang ketiga digiring ke dosa besar walaupun bukan syirik. Langkah yang keempat ketika 1, 2, 3 gagal, manusia dibikin meremehkan dosa kecil. Dosa cilik paling tak wudoni entek. Apabila manusia juga tidak tergoda, setan juga mendorong-dorong supaya memperbanyak barang mubah, sehingga sibuk kepada yang sunnah apalagi kepada yang wajib. Apabila juga manusia paham sehingga selamat, maka setan akan menyeret yang sedang kita pelajari sekarang ini, yaitu menyibukkan kepada ketaatan kecil. Tujuannya apa? Supaya tidak dilaksanakan ketaatan besar. Sering sudah kita sampaikan, manusia digiring sebagaimana ungkapan buru uceng kelangan delek. Ngejar uang receh, membuang uang besar. Ibaratnya seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya walaupun tak, tetapi nanti hasilnya kecil. Sing gede-gede ternyata malah ditinggalkan. Ini perkara yang sangat bahaya. Makanya ketaatan kita wajib kita koreksi. Sekarang kita masuk kepada uraian. Nomor 1, kita akan melihat arah godaan setan. Sebagaimana ya Allah memfirmankan pada surah Al-A'raf yang ke-17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan mengatakan, yang Allah abadikan ucapannya untuk peringatan buat manusia supaya gak jadi korban. Semua kemudian la'atiyanahum, susunan la'atiyanahum merupakan jawab dari sumpah. Sumpah itu adalah mengokohkan sesuatu dengan disebut nama Allah. Itu perkaranya penting, sehingga orang yang ragu hilang keraguan, yang ada mantep. Kalau begitu sumpah fungsinya sebagai penguat. Makanya kita jangan gampang-gampang sumpah kecuali perkaranya penting. Orang yang diajak bicara masih ragu dan harus menyebut nama Allah sebagai jaminan. Di sini sebagai jawabannya dari sumpah setan, demi Allah mereka pasti saya datangi untuk digoda. Dari arah mana? Mim baini aidim, dari arah depannya. Wa min khalfin, dari arah belakangnya. Wa an aimanim, dari arah kanannya. Wa an syamalim, dari arah kirinya. Berarti dari segala arah. Bahkan bila kita baca zikir pagi,
wahfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi, dari atas juga. Wa a'udzubika an uqtala min tahti, saya berlindung jangan sampai saya ambles. Setan berusaha untuk dari segala penjuru merusaknya. Lalu apa tanda orang yang terdeteksi dia sebagai korban setan? Yaitu tandanya orang itu sedang jadi korban setan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak menjumpai kebanyakan mereka orang yang bisa syukur. Dapat nikmat panggah resah sebabnya kurang. Ketika banyak dia membanggakan diri dan untuk pesta, ketaatannya nggak kesentuh, ini termasuk tanda tidak syukur. Dapat musibah berkeluh kesah, banyak yang putus asa. Itu program setan. Dan apa yang kita rasakan kayaknya semakin lama kita semakin makmur. Ini kira-kira kemakmuran masyarakat sekarang ini dan 30 tahun yang lalu podo napa beda? 30 tahun yang lalu panjenengan sinten sing pun kagungan handphone? Zaman apa? 30 tahun yang lalu paling banyak kantor pos, telegram sudah lebih cepat. Tapi sekarang detik ini berita dunia bisa kita cek. Kita ingin melihat saudari kita yang haji, putar televisi, siaran langsung Mekah, Madinah. Gimana? Seketika. Kita ngaji di sini, ini orang satu dunia lek pengen ngaji, tahu linknya langsung bisa ikut kajian kali ini. 30 tahun yang lalu kayaknya belum. Demikian juga rezeki kita. Di antara kita jarang ketika pakai baju sampai baju itu termasuk saudara-saudari. Kenapa baju saudara-saudari? Celana bedah ngarep mburi. Ada di antara kita mungkin 1 bulan sudah ganti, 2 bulan ganti, setengah tahun ganti. Di lemari kita berapa potong? Tapi di tengah kondisi yang semakin makmur kayak begini, apakah ilmu semakin maju, taat semakin maju, tauhid semakin maju, sunnah semakin maju? Kita wajib koreksi. Bila fasilitas besar tetapi ketaatan kok nggak bertambah, justru kemaksiatan yang merajalela, itu tanda tidak syukur. Dan orang yang berada pada kondisi nggak ada kesyukuran, termasuk orang yang terindikasi, terdeteksi ada tanda-tanda dia jadi korban setan. Memang programnya engkau tidak menjumpai kebanyakan mereka bisa syukur. Sementara kita tahu fadilah syukur, satu kebaikan dikalikan 10 bahkan 700 bahkan kelipatan, kita nggak mampu menghitung. Kalau nggak ada syukur, ya sudah hancur. Dan itu sangat bahaya sekali. Itu tadi nomor 1, kita melihat arah godaan setan, depan, belakang, kanan, kiri. Berikutnya kita masuk nomor 2. Salah satu godaan setan itu adalah datang dari arah kanan. Kalau kita membuka beberapa tafsir, itu ada beberapa tafsiran menggoda dari arah kanan itu apa. Sekarang kita perinci global dulu. Setan menggoda dari arah depan, yaitu manusia dibikin ragu kalau ada hari kebangkitan. Karena seringnya orang itu menggunakan akal, hidup itu hanya sekali, mati barbur ya wis. Surga lek seneng, neraka lek susah. Dan sekarang cukup banyak orang yang
punya kecenderungan menajamkan akal dan lama-lama akal-akalan apa yang dipegangi, apa yang cocok dengan akal karena belum ngecek alam kubur sampai tidak percaya kondisi alam kubur, mati berburu yowis. Itu termasuk orang yang terkena godaan setan dari belakang, dari depan. Setan menggoda dari belakang itu apa? Yaitu menghiaskan seolah hidup itu hanya sekali. Wa mal hayatu illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia. Di situ hidup, di situ mati. Enggak ada menyebabkan dosa kecuali masa. Niki ateis napa anti Tuhan? Enggak ada yang menyebabkan hancur kecuali masa. Ateis kalih anti Tuhan niku napa nih? Nak dulur. Tuhannya itu masa, maka mereka masuk kelompok dahriyah, penyembah masa. Itu contoh menggoda dari belakang. Menggoda dari kiri artinya manusia dibikin nikmat melakukan kemaksiatan. Walaupun betul dosa itu membuat gersang, tapi ketika dibiasakan nikmat. Nuwun sewu, sing biasa dereng dahar emping niku dahar pertama enak mboten? Tapi dipun jijal malih kedua, jijal malih ketiga, suwe-suwe gurih. Pertama kali tiang tengpom mambu uape bensin mboten enak. Ning biasa wonten mriku, lerang ngambu niku kangen. Ketagihan. Karena kulun ya'malu ala syakilati, masing-masing orang berbuat sesuai dengan kebiasaan. Karena badan akan adaptasi, akan dimunculkan sel yang akan mencocoki pada lingkungannya. Ketika sudah muncul selnya, ya asik-asik saja. Kemaksiatan juga sama. Nanti setan yang akan menghiaskan terasa indah di benak mereka, sehingga maksiat itu indah. Ketika sadar itu dosa, itu tidak menyentuh, kayak dipanggil dari jauh sayup-sayup. Ibaratnya satu drim air diberi gula 1 sendok lagi mboten. Oh, 1 gelas saja belum tentu manis, apalagi sak drim. Jadi maknanya fitrah menyadari itu dosa tetapi enggak menyentuh. Ibaratnya ingat dosa bagaikan air 1 drim diisi gula 1 sendok, ya enggak ada rasa manisnya. Makanya ya enggak kesentuh untuk tobat. Kenapa? Karena dosa kadung sudah mendarah mendaging, kadung kecanduan. Makanya lihat orang itu bila sudah kadung kecanduan narkoba, niku menawi mboten wonten barang sing dihisap, napa pelampiasane? Nyokoti kulite ben metu dari disesepi, nggih. Bahkan nganti tiner diombe. Nggih. Pertus dan macam-macam. Indah jadinya. Itu termasuk setan menggoda dari arah kiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa makna setan menggoda dari arah kanan. Setidaknya 3 rujukan tafsir bisa kita baca. Salah satunya menjelaskan menggoda dari arah kanan adalah manusia dibikin indah mengikuti syahwat. Adapun yang dimedungkan syahwat itu adalah manusia selera punya kepada 3 hal. Manusia sangat berselera, senang mengejar kepada 3 hal. Sebagaimana firmankan, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minadh dhahab wal fiddah, dan seterusnya.
dihiaskan indah manusia kepada perkara yang menarik selera. Akhirnya disimbolkan dengan istilah 3 ta. Tahta, harta, wanita. Bila sudah punya pekerjaan, duitnya akeh, terus nyapa niku nggih? Punya pekerjaan, duitnya akeh, napa berikutnya? Pasti kebutuhan syahwat memiliki makna khusus. Sampai ada yang kesengsem, kebablasan, ibaratnya tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Jarake klopo niku lek tuwek santene tambah napa? Tambah kental. Wis mboten kelingan sepuhi. Kenapa? Karena terkuasai. Itu diantara setan menggoda dari arah kanan, sehingga terasa indah kepada seperti itu. Tafsir yang lain, makna setan menggoda dari arah kanan yaitu batil itu terhias indah. Batil itu terhias indah. Indah walaupun itu batil. Dikejar berarti dikanankan, diutamakan. Lalu makna yang ketiga adanya syubhat, yaitu kekacauan pemikiran, salah persepsi. Nah begitu, sehingga salah kesannya benar dan diperjuangkan. Itu poin yang kedua, kita mengenal apa makna setan menggoda dari arah kanan. Nomor 3, kita lihat apa penyebabnya, yaitu manusia sibuk mengejar yang ketaatan kecil, ditinggalkan ketaatan besar. Kecil tapi terasa besar diperjuangkan, itu termasuk godaan setan dari arah kanan. Itu penyebabnya apa? Di antaranya adalah penyemangatan yang salah atau motivasi yang salah tanpa pertimbangan fiqhul aula. Berarti seorang supporter penyemangat agar masyarakat semangat beramal, tetapi ketika memberikan penyemangatan tidak menentukan skala prioritas. Ketika sesuatu dibahas supaya manusia paham dan semangat, seolah itu paling besar. Bila sudah begitu, yang lain ditinggalkan, seolah itu satu-satunya yang paling besar. Padahal itu bukan paling besar. Makanya apabila seperti itu nanti resikonya ya begitu, yaitu disemangati seolah paling besar tanpa dibikinkan urutan, sehingga seolah-olah ini perkara yang paling besar itu yang dipegangi, yang lain tidak dipedulikan. Ini diantara penyebab salahnya, yaitu memberikan motivasi tanpa pertimbangan fiqhul aula, memberikan penyemangatan tanpa pertimbangan skala prioritas. Kudune sing gedhi dhisik, ketika sudah berikut dan berikutnya. Ini berarti ngitung 1 dulu, lalu 2, lalu 3, gitu kan mestinya, sehingga nanti akan terpakai semuanya. Tetapi yang ini enggak, satu penyemangatan disampaikan habis-habisan seolah itu adalah paling gedine masalah. Sehingga ketika sudah nyokot mendarah mendaging, perkara-perkara yang aslinya lebih besar sengaja ditinggalkan. Setan juga berusaha manusia terkena hal seperti itu. Kita masuk pada poin yang keempat. Apa contohnya? Contohnya, ketika Ramadan taraweh hari pertama biasanya pun rame mboten? Sholat jamaah dhuhur rame mboten? Ketika Ramadan rata-rata masjid rame mboten? Ramadan entam lebu Syawal masjidnya
rame angine. Itu contoh. Bukannya kita mengecilkan amalan Ramadan, tapi bisa jadi orang yang memberikan penyemangatan itu tidak menggunakan urutan fiqhul aula secara prioritas. Contohnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing poso Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampunkan segala dosa. Hari-hari biasa ketika Ramadan sewengkut. Napa sengkut niku? Mempeng semangat pol. Seolah dengan puasa dosanya entek resik. Itu sering terjadi penyemangatan seperti itu, nggak lengkap. Man qoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing qiyam Ramadan, salat tarawih maknanya. Karena iman mengharapkan pahala, diampunkan segala dosa. Makanya semangatnya tarawih pol. Jamaah 5 waktu malah kurang. Ini namanya yang memberi semangat yang nggak lengkap, sehingga masyarakat dibawa kepada pemikiran yang tidak lengkap. Niku sing salah masyarakatnya napa sing memberikan penyemangat betul lengkap. Saya khawatir niku malah ini. Ketika memberikan penyemangatan tidak sesuai dengan porsinya, nggak proporsional, dan seterusnya. Itu contoh pertama. Contoh nomor 2, membaca Al-Quran tanpa tafsir. Kenapa? Karena hanya dimotivasi fadilai maca Quran tok. Maca Quran saurup ke 10 loh. Alif lam mim bukan 1 tapi itu 3, 30 loh. Ayo ngono ki lek sak lungguhan sak juz pira ganjarane. Lek nganti 10 hari sekali khatam, waduh, satu Quran itu pirang huruf dikalikan 10 piro. Sehingga semangat membaca tanpa kenal kepada tafsir, seolah membaca saja sudah cukup. Padahal itu belum cukup. Karena belum paham, belum beramal, hanya membaca. Ini bisa jadi orang yang menyampaikan penyemangatan yang tidak lengkap sehingga masyarakat memahami seolah-olah itu yang benar, yang besar, sehingga tidak noleh kepada yang lain. Itu contoh nomor 2. Nomor 3, tafsir tanpa sunnah. Seolah itu sudah benar, karena mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Rumangsa paling apik yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Kamu perintahkan yang baik, kamu cegah dari yang mungkar. Karena merasa dipanggil kamu. Akhirnya sudah rumangsa bener, dia berbuat dengan penuh percaya diri, pede. Napa pede niku? Perasaan wis polo-polan. Padahal yang dipanggil kamu niku sinten Bakno? Bukan kita. Itu sahabat yang dipanggil kamu. Tapi ketika dia tuh merasa yang dipanggil kamu itu adalah saya, oh rumasane aku wis paling hebat, walaupun hanya membaca saja dengan tafsir terjemahannya saja. Itu termasuk. Demikian juga doa di luar sholat. Doa di luar sholat. Sholat oke, doa oke. Tapi ada kesempatan sholat, di situ juga ada kesempatan doa. Ketika dikedepankan salah satunya, ditinggalkan yang lain, rumasannya paling benar. Misalnya, la turaddu ad-du'a baina adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Sehingga ketika yang disampaikan ini saja,
Makanya begitu selesai adzan, sebelum qomat, kegiatan dia itu hanya doa saja. Rumasannya paling bener. Padahal ada doa lebih mustajab di dalam sholat. Kapan? Ketika digabungkan dua dalil. Gimana itu? Mestinya doa kita perbanyak di dalam sholat apabila bertemu. Dua hadis gabungkan saja. Baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua adzan itu ada sholat. Di antara dua adzan, doa tidak ditolak. Makanya ketika sholat perbanyak doa. Itu lebih mustajab daripada doa saja. Sehingga apabila hanya doa saja memperbanyak doa, itu nanti ada unsur riya. Semoga tidak riya, tapi ada. Wah, gak ngomongkah ngekehne dongo. Sing sholat kesannya gitu tidak berdoa. Padahal dengan sholat itu lebih mustajab daripada hanya doa saja. Kenapa? Satu waktu ketemu dua amalan. Maka setan itu mendorong pada salah satunya. Dini sudah sholat memperbanyak doa, sudah salam kok belum qomat, memperbanyak doa lagi monggo. Itu ekstra, itu sifatnya. Dan cukup banyak yang seperti itu. Itu tadi contoh mengejar ketaatan kecil ditinggalkan ketaatan lebih besar. Silahkan kita bikin contoh yang lain-lain. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima. Nah sekarang tadi poin ketiga dalilnya belum kita baca nggih. Tapi juga sudah tadi man shoma Ramadan iman waqti saban ghufirlahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman mengharapkan pahala, diampunkan apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Ternyata itu hanya disemangati saja tanpa dikaitkan dengan yang lain, sehingga seolah-olah itu sudah cukup. Padahal itu ada koreksinya sebagaimana yang nomor 3 hadis yang kedua. Ada syarat puasa Ramadan menjadi ampunan dosa, itu ada syarat. Napa syaratnya? An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahun majtuni batil kabair. Itu ada di Sunan Imam Ahmad juz yang ke-16 hadis yang ke-106 atau halaman 106. Salat 5 waktu, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan. Artinya satu salat dikerjakan lalu datang salat berikutnya. Berarti salat Isya kita tadi mengampunkan dosa selesai maghrib sampai Isya. Salat subuh kita nanti akan mengampunkan dosa kita Isya sampai subuh. Salat zuhur akan mengampunkan dosa kita sejak dari subuh sampai zuhur. Salat asar akan mengampunkan dosa kita sejak zuhur sampai asar dan seterusnya. Gede nggih fadilah nggih. Demikian Jumat sampai Jumat. Jumat kemarin kita lalui harinya Sabtu, Ahad, Senin, sakmenika Selasa, besok Rebo, lusa Kamis, datang Jumat lagi. Jumat akan datang akan menjadi pengampun dosa kita sejak dari Sabtu. Nanti Jumat berikutnya juga sama. Demikian juga Ramadan yang kita kerjakan kemarin akan menjadi pengampun dosa selama 11 bulan berikutnya sebelumnya. Ramadan yang akan datang akan menjadi pengampun dosa sejak dari Syawal yang kemarin, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan berikutnya. Tapi ada syaratnya. Jangan hanya sebatas apa? Dijelaskan fadilahnya tanpa dijelaskan kelengkapannya. Paham, nanti akan menggantungkan. Napa syaratnya? Majtuni batil kabair, selagi dosa besar dijauhi. Ini apabila disampaikan, orang nanti akan ngati-ngati. Salatku akan menjadi pengampun dosaku bila saya menjauh dosa besar. Tapi apabila enggak disebutkan salat mengampuni dosa,
Hanya gitu saja, tanpa disebutkan syaratnya. Selagi dosa besar dijauhi, itu nanti ngelakoni dosa biasa. Begitu sholat jadi pengampun. Dosa biasa, teko sholat jadi pengampun. Perasaannya itu sudah tidak punya dosa. Contoh yang lain, zakat itu menjadi pembersih tanpa disebutkan syaratnya. Akhirnya penggaweane dosa, haram, riba, pezina, yang penting supaya zakat, aku zakat, nanti akan jadi pengampun. Ini kira-kira zakatnya maling terus pundi kira-kira? Zakatnya peminum khamr terus pundi? Zakatnya duwe pezina terus pundi kira-kira? Zakatnya duit sange riba terus pundi? Ya enggak bisa. Itu bisa jadi kesalahan para dai-nya yang tidak menjelaskan secara lengkap. Makanya itu harus ada kelengkapannya. Makanya tadi sudah sejak dari awal saya sampaikan, kita sekarang berada pada 10 hari pertama amal soleh paling dicintai. Tapi semuanya saya sampaikan setelah rukun Islam yang 5, setelah orang yang mati syahid. Maka ketika mengejar amal soleh, mempersungguh, nggak lupa menjaga 2 kalimat syahadatnya, nggak lupa menjaga sholatnya, nggak lupa menjaga puasanya, nggak lupa menjaga hajinya, nggak lupa menjaga amal-amal soleh yang lain. Nanti apabila dipahamkan, nanti akan berjalan dengan baik. Ini termasuk bagian dari solusi. Sekarang solusi pokok pada nomor 5, dengan adanya fiqhul aula. Napa wa makna fiqhul aula? Fikih prioritas. Napa makna fikih prioritas? Tahu kedudukannya dan bisa mengurutkan. Tahu kedudukannya dan bisa mengurutkan. Sing luwih gede didahulukan, baru berikut dan berikutnya. Itu namanya fiqhul aula. Itu namanya prioritas. Lek basa Jawane napa? Ngepene sing luwih sumbut. Aja nganti mburu ucek kelangan delek, mburu uceng kelangan delek. Tapi mburu delek ucenge katut. Mburu delek ucenge katut. Makanya kelas A didahulukan, ketika selesai nggak ada kegiatan, adanya B baru dikerjakan. Pekerjaan B telah selesai, nggak ada pekerjaan A dan B, adanya C dikerjakan. Misalnya saja, kalau kita hanya punya jatah waktu 5 menit, disuguhi bakso enak gratis, entek rantek harus pergi. Ini kira-kira yang dimakan duluan apa nih? Diserupute duduhe, waktu entek tinggal ngalih. Iya. Bakule bakso dewemen nggih. Aku mek duduhan bakulan butuh, bakulan duduh ngoten nggih. Ning nilainya bakso, ora karo-karo nek mengke badine. Itu namanya mburu uceng kelangan delek. Makanya waktu ini hanya 5 menit, ya golek wae kresek, pentole ndang di adai kresek. Ketika sudah, ambil sendok untuk nyeruputi duduhe, waktu ini habis pergi, pentole wis katut, ngoten nggih. Nanti bila kita bisa kayak begitu, jangan sampai mengejar ketaatan kecil meninggalkan ketaatan besar. Bila kita tidak bisa, nggak punya manajemen kayak begitu, jadi korban setan loh nanti. Dan itu termasuk langkah setan yang ke-6, menyibukkan orang kepada pekerjaan kecil, akhirnya keleleran fadilah yang lebih besar. Sekarang kita baca hadisnya. Ada 3 baris lebih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, Allah Ta'ala berfirman, namanya hadis qudsi.
Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Cinten waline Allah? Orang beriman dan bertakwa, ilmune kuat, imane kuat, taate kuat, harap-harap cemas, mengharapkan surga, takut neraka. Makanya ngati-ngati, itu namanya wali Allah. Wong sing ngono kuwi nanti akan ditolong. Siapa-siapa yang berani memusuhi wali Allah, faqad adzantu bil harbi, saya umumkan perang. Saged menang perang musuh Allah Ta'ala? Gak akan bisa. Makanya jangan memusuhi wali Allah. Ahli ilmu jangan dimusuhi, ahli tauhid jangan dimusuhi, ahli sunnah jangan dimusuhi, ahli taat jangan dimusuhi. Kenapa? Dia akan dibela oleh Allah, dicinta oleh Allah. Itu walinya Allah. Berani memusuhi, nanti Allah yang akan jadi lawannya. Siapa contohnya walinya Allah? Nabi kita, para sahabat. Nabi kita ahli ilmu, ahli tauhid, ahli sunnah, ahli taat. Para sahabat juga sama. Ketika Abu Jahal CS memusuhi, akhirnya nantang perang datang Allah. Sinten sing jebule menang? Nabi kita dihijrahkan ke Madinah, akhirnya menang. Abu Jahal CS hancur. Itu contoh memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya kesempatan menjadi pewarisnya Nabi. Al ulama warasatul Ambiya, orang yang punya ilmu. Nah, kita belajar. Itu pewarisnya Nabi. Kita pantas jadi ulama napa dereng? Pantas sesuai dengan kepemilikan. Bapak kadar ulama niku nggih reno-reno. Yang penting belajar, mungkin dapat 1, mungkin dapat 2. Enggak harus dapat 100 kabeh. Karena yang 100 pun juga berangkat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ditelateni. Kalau begitu, kita adakah kesempatan jadi ulama? Ada. Itu nanti akan jadi pewaris Nabi. Nabi jadi walinya Allah, diharapkan kita juga menjadi walinya Allah karena ilmu, tauhid, sholat, sunnah, ikhlas, berdakwah. Allah akan mencintai, itu namanya walinya Allah. Siapa yang memusuhi, nanti Allah akan memusuhi dia. Faqad adzantu bil harbi, saya menyatakan perang. Wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang lebih kusuka mimma aftaratu, daripada yang kewajibkan. Kita sami lek nyedek datang Allah ndamel napa? Kula wau keng Kediri ben cedhek dugi mriki numpak napa wau? Numpak kendaraan. Apa jenengan wau saking dalam tindak mriki nitih napa? Pak kapal. Sebagiannya nggih. Napa numpak kapal niku? Ya sikil ndelamak suwe malah kandel jenenge numpak kapal. Artinya itu alat pendekat. 1 langkah, 2 langkah, lama-lama dari rumah sampai di masjid. Lah kita dekat kepada Allah ndamel napa? Ndamel amal sing diwajibkan. Lek kita pengen parek cedek datang Allah, napa carane? Kenali kewajiban dan kerjakan, kamu nanti akan dekat kepada Allah. Napa? Pekerjaan yang pun wajib. 1, wajib cari ilmu. Zaman kok kita cari ilmu niki wajib niki, cedek kita sampai datang Allah. Nomor kali bertauhid, niku cedek. Nomor 3 menegakkan sholat, niku cedek. Nomor sekawanipun poso, zakat, haji, zikir, wirid, tobat, baca Quran. Itu termasuk amal menjadikan hamba dekat kepada Allah. Yang paling disuka oleh Allah dikenali dulu, sing wajib-wajib dhisik. Sing wajib-wajib dhisik. Itu yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah hatta uhibbu, sampai saya mencintainya. Artinya apa? Supaya kedekatan kita kepada Allah itu terjaga, maka jaga dengan amal sunnah.
Amal sunah niku ibaratnya dadi satpam, ngoten nggih. Dadi napa? Satpam. Upama buku wonten sampule, wonten plastike nek jero tas. Bukune pun awet mboten. Tapi lah boleh dicekel terus. Kayak wonten plastike. Mambu keringet. Mambu bleduk. Wah, nah itu seminggu mawon bukunya sampun rusak. Makanya perbuatan wajib itu butuh untuk diamankan. Makanya kita sholat 5 waktu jaga dengan qobliyah ba'diyah, sholat malam. Kita puasa Ramadan jaga dengan puasa 3 hari 1 bulan, Senin Kemis dan macam-macam. Kenapa? Sing wajib-wajib jangan sampai rusak. Karena kita itu butuh pengaman. Amal sunnah itu sebagai apa? Sebagai pengaman. Fa'inah waktu bila saya sudah mencintainya, kuntu samau alladhi yasma'u bi, saya akan menjaga pendengarannya ketika mendengar. Pendengarannya dijaga dari yang dosa-dosa. Wa basarahu alladhi yubsiru, dan jadi penglihatan ketika memandang. Artinya Allah menjaga matanya sehingga matanya ketika memandang yang baik saja. Wa yadu allati yabtisu bi, Allah menjadi tangannya ketika dia berkarya. Artinya obah saobah dibantu sehingga karya tangannya yang baik saja. Warisul allati yamsiban, jadi kakinya ketika dia berjalan, artinya ketika melangkah untuk langkah kebaikan Allah menjaga ke sana sehingga dimudahkan langkah-langkah yang baik. Fadilah yang lain, wa in sa'alani lautian, ketika minta akan saya beri. Wa ista'adani lauidan, ketika memohon perlindungan akan saya lindungi. Dan seterusnya hadis. Itu yang paling pokok dari hadis di atas. Maka dari sini kita bisa melihat kedekatan hamba kepada Allah itu yang disuka oleh Allah itu dengan mengerjakan yang wajib, dijaga dengan yang sunnah. Ini yang harus kita pegang. Itu namanya fiqhul aula, prioritas. Mengetahui kedudukan amal sing paling gede didhisikne, ketika sudah kelas bawahnya, sudah kelas bawahnya, kelas bawahnya, ojo nganti diwalik. Makanya kalau kita tuh makan bakso, waktunya 5 menit, cari plastik dhisik dan diadai. Selama penungguan kayak diseruputi, waktunya habis, pergi, pentolnya sampun katut, ngoten nggih. Cuma diseruputi tok tuntet tinggal ngalih. Iya kan. Amal sunnah nyengkut, wajibnya ndak. Gimana? Ucengnya kecekel, sing gede-gede malah hilang. Duit 50 rupiah, 100 rupiah dimiliki, yang ratusan ribu malah terbuang. Ini program setan, menggiring manusia kepada ketaatan kecil supaya sibuk, tertinggal ketaatan yang lebih besar. Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala, insyaallah materi telah selesai kita sampaikan berdasarkan dalilnya. Maka dengan begitu kita nanti bisa mengelola diri kita, jangan sampai menjadi orang yang jadi korban langkah-langkah setan. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Sekira cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.